Ronald Tanur yang sebelumnya telah divonis bebas dari kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti pada tahun 2023 kini harus jauh lebih lama lagi di penjara. Hal itu setelah 3 hakim yang telah memvonis bebas yang bernama lengkap Gregorius Ronald Tanur sebagai pelaku penerimaan suap. 3 pelaku itu merupakan yang pertama yaitu adalah Erintua Damanik atau Ide sebagai hakim ketua dan serta Mangapula atau M dan Heru Hanindyo atau AHA sebagai anggota hakim. Cuplikan video tersebut merupakan kasus pembunuhan dari Dini Sera Afriyanti oleh Arno Tanur dan suap hakim demi bebas dari jeruji besi. Dalam proses ini, Kejagung atau Kejaksaan Agung juga menangkap pengacara dari Ronald Tanur yaitu Lisa Rahmat atau LR di Jakarta. Di sisi lain, Mahkamah Agung atau MA menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap Ronald Tanur dalam tingkat kasasi kasus ini yang telah diajukan oleh pengacara keluarga korban. Pada tanggal 3 Oktober, Ronald Tanur dan Dini Afriyanti makan malam di Jilwalk, Surabaya. Keduanya kemudian diundang rekannya di Black Hole KTV Club Surabaya untuk menghabiskan waktu di sana. Lalu, keduanya berkaraoke dan meminum minuman keras bersama rekan-rekannya pada pukul 21.32. 4 Oktober pada pukul 00.10, Ronald dan Dini sempat cekcok saat akan pulang yang disaksikan oleh security karaoke. Ronald Tanur menendang kaki kanan Dini dan memukul kepalanya dengan botol miras. Ronald memacu kendaraannya yang mengakibatkan Dini terlindas serta terseret sejauh 5 meter. Alih-alih menolong Dini, Ronald merekam dan menertawakan korban. Dan kemudian pelaku memasukkan korban ke dalam bagasi dan membawanya ke apartemen Pakuwon. Di apartemen, Ronald berupaya memberikan nafas buatan saat mengetahui Dini tak berdaya. Ronald kemudian membawa Dini ke Rumah Sakit Nasional Hospital. Lalu, Dini dinyatakan meninggal dunia dan dibawa ke RSUD Dr. Sutomo untuk diotopsi. Ronald melaporkan tewasnya Dini ke Kapolsek Lakar Santri. Dari penyelidikan Kejagung, bukti-bukti untuk meningkatkan kasus ke tahap penyidikan, proses ini berujung penangkapan 3 hakim PN Surabaya dan pengacara Ronald. Kami mengikuti jejak transaksi keuangan dan komunikasi yang mencurigakan antara tersangka di Surabaya dan pihak yang terkait di Jakarta. Kejagung juga menetapkan pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat sebagai tersangka pemberi suap dan gratifikasi kepada ketiga hakim yang membebaskan Ronald. Kamis, penyidik menemukan sejumlah barang bukti saat menggeledah kediaman para tersangka. Bukti itu berupa uang 1,1 miliar, $450 Amerika Serikat, $717.000 Singapura, dan catatan transaksi dalam rumah Lisa di Surabaya. Uang dolar Amerika Serikat dan Singapura senilai 2 miliar, dokumen bukti penukaran uang, catatan pemberian uang kepada pihak terkait, $90 juta, $32 Singapura, $35.000 Singgit Malaysia, dan barang bukti lain saat menggeledah apartemen hakim Erintuah Damanik di Surabaya. Ada pula uang $6.000 Amerika Serikat, $300 Singapura, dan barang elektronik lainnya di rumahnya di Semarang. Kemudian, penyidik mengamankan uang 104 juta, $2.200 Amerika Serikat, $9.100 Singapura, 100.000 yen, serta barang elektronik dari apartemen Hakim Hanindyo di Surabaya. Sementara dari apartemen Hakim Mangapul di Surabaya ditemukan uang 21,4 juta rupiah, $2.000 Amerika Serikat, $32.000 Singapura, dan barang bukti elektronik lainnya. Juru bicara MA Yanto menjelaskan Mahkamah Agung atau MA memberhentikan sementara 3 hakim setelah ketiganya ditahan Kejagung. Keputusan memberhentikan sementara diambil Presiden berdasarkan usulan MA. Jika dalam proses hukum selanjutnya terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ketiga hakim terbukti bersalah, maka mereka akan dipecat. Sebelumnya, Komisi Yudisial atau KY pernah merekomendasikan agar MA memecat ketiga hakim tersebut karena dinilai melakukan pelanggaran etik. Seperti yang kita ketahui bahwa hakim merupakan pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Nah, mengadili itu sendiri merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, serta
memutuskan perkara hukum yang berdasarkan atas asas bebas, jujur, dan tidak memihak pada sidang yang berlaku dalam peraturan undang-undang. Dan juga dalam upaya menegakkan hukum serta keadilan dan kebenaran, maka hakim diberikan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan kemerdekaan itu tadi. Nah, bisa dibilang dengan kata lain nih, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Nah, jika didapat hakim dipengaruhi atau terpengaruh oleh kekuasaan lain dalam memutuskan perkara, cenderung keputusan yang diberikan oleh hakim itu tidak tidak adil, bisa dibilang teman-teman. Dan juga hal tersebut dapat meresahkan para warga serta menurunkan wibawa hukum, dan hakim tersendiri itu pun akan prudar. Contoh kasus mengenai hakim tadi itu sangat tidak relevan ya guys dengan teman-teman, atau maaf, dengan peran-peran yang seharusnya ada pada hakim. Itu benar-benar menyimpang banget dan tidak cocok atau tidak bagus untuk dilakukan. Namun, meski telah dinyatakan bersalah, kuasa hukum korban Dimas Y. Mahura menyebut masa hukumannya terlalu ringan. Menurutnya, Mahkamah Agung belum mengindahkan fakta atau tindak pidana. Hakim juga dinilai tidak melihat perkara secara komprehensif, yakni penganiayaan dan pembunuhan. Maroisi mengatakan, Ronald ditetapkan sebagai tersangka usai menganiaya Dini hingga meninggal dunia, teman-teman. Atas dasar fakta penyidikan, maka kami menetapkan status GRT dari saksi ditingkatkan menjadi tersangka. Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain. Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari Kejari Surabaya lalu menuntut Ronald 12 tahun penjara. Ronald juga dituntut membayar restitusi kepada ahli waris Dini sebesar 263 juta rupiah subsidi kurungan 6 bulan penjara. Nah, dapat kita simpulkan bahwa dari kasus yang kita bahas tadi itu merupakan pelanggaran mengenai peran dan tanggung jawab para hakim serta tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat seperti hakim tersebut. Itu merupakan contoh kasus pelanggaran mengenai peran serta tanggung jawab lembaga-lembaga atau oknum seperti hakim tadi contohnya, yang tidak sesuai dengan peran serta tanggung jawab mereka. Seperti itu teman-teman.